Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din wa minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa law syaa'a Allahu ma qatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma jaa'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafara wa law syaa'a Allahu ma qatatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa rahmatan dzalika minasy wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini saya amati memang tantangan kita makin luar biasa. Jadi dakwah kita itu begitu sulit sekarang ya. Ini dakwah Pak Hari dan tim ini perlu makin meningkat lagi, karena tantangan sekarang bukan hanya dunia nyata tapi juga dunia maya. Baik Bapak Ibu jamaah semua, mohon disiapkan pertanyaan agar ramai nanti, terutama ibu-ibu. Judul kita adalah orang yang judul kemarin itu di pamflet, orang yang memulai, orang yang pertama melakukan kebaikan atau kejahatan. Baik, ini hadis menarik. Bab ini sebetulnya agak berhubungan dengan bab pertemuan sebelumnya. Pak Sadari ya, masih ingat bab sebelumnya? Apa sudah lupa? Bab sebelumnya mengenai bid'ah ya. Ini memang menarik. Bid'ah itu pembahasan yang menarik ya. Menarik. Jadi kita kalau bahas ini memang harus objektif ya. Jadi jangan memposisikan diri kita sebagai di kelompok tertentu ya. Kita harus melihat secara objektif ya. Baik Bapak Ibu semua, apa hubungannya? Di bab yang lalu, siapa itu yang tinggal satu ya, yang kemana yang lain? Sini Bil, nanti bantu baca. Nanti DKM siapkan hadiah untuk Kamil ya. Oke. Biar fokusnya banyak ya. Oke. Baik, apa hubungannya? Ngadapnya ke sana. Nah, gitu. Apa hubungannya? Hubungannya adalah gini, kemarin kan setiap bid'ah adalah sesat. Tapi makanya kalau kita baca kitab ini dan kitab-kitab syarahnya ini umumnya itu adalah mereka yang pro, yang menerjemahkan setiap bid'ah itu sesat. Maka kalau tidak ada bacaan lain, ini begitu arahnya di kitab ini, termasuk syarah-syarahnya ya, baik syarah
Bahjatun Nadirin, baik syarah Dalilul Falihin, ada lagi syarah Ibnu Utsaimin. Minimal saya baca tiga syarah itu ya. Jadi arahnya ke situ, arahnya ya misalnya kita tahlil ya termasuk bid'ah ya. Apalagi misalnya nisfu Sya'ban tuh ada itu bid'ah, yang gitu-gitu lah, arahnya ke situ ya. Jadi menerjemahkan kullu bid'ah dolalah itu setiap bid'ah adalah dolalah. Sementara yang sebaliknya yang umumnya ada di Indonesia itu menerjemahkan bahwa kata kullu itu tidak selalu artinya semua gitu ya. Setiap bid'ah sesat. Sama dengan gini, kalau di PGP ya, warga PGP sudah sepakat bahwa anu ya, padahal kan yang sepakatnya tidak semua kan gitu. Jadi dia kan kullu ya. Nah ini hadis ini oleh masing-masing pihak dijadikan sebagai dalil penguat. Nah ini buktinya katanya gitu kan. Buktinya bahwa nanti ada hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu, gimana hadisnya? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'un. Kan ini hadisnya, siapa yang membuat sesuatu yang baru yang baik maka dia dapat pahala. Ini menurut pendukung tadi yang tidak semua bid'ah itu sesat. Kita kira begitu ya. Tidak semua bid'ah itu sesat. Nah ini dia bilang ini hadisnya nih. Tapi yang sebaliknya, yang tadi bilang semua bid'ah itu sesat, dia bilang terjemah hadis itu bukan begitu. Itu loh. Terjemah hadis ini artinya adalah barang siapa yang memulai sunnah. Jadi kata sanna itu artinya ibtada'a, memulai sunnah. Memulai sunnah maka dia dapat pahala. Dan pahala orang yang ikut. Misalnya gini, misalnya di PGP ini tidak biasa ada sholat sunnah, akikah misalnya ya. Sebelum ada ustadz itu tidak ada orang akikah misalnya ya. Lalu dia memulai itu ada akikah. Nah orang yang memulai itu disebut man sanna sunatan. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru menurut ini ya. Bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi apa? Itu Kamil ya. Halo. Bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi bukan menghidupkan apa di sini istilahnya ya. Memulai sunnah-sunnah yang baru gitu loh. Itu yang dimaksud. Itu panjang sekali ya pembahasannya ya. Jadi gimana nih yang benar yang mana? Hadisnya sama tapi kok bisa bertolak gitu ya, tolak belakang gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau saya sih bilang gini, biasanya kita itu tergantung di mana lahir. Kalau lahirnya di keluarga muslim biasanya jadi muslim ya, umumnya ya. Nah, 99% lah insya Allah ya. Kalau lahirnya di yang tidak muslim biasanya tidak muslim. Kalau lahirnya tadi yang suka bid'ah ya gitu, biasanya ikut itu ya. Kalau lahirnya yang kultural, banyak kegiatan-kegiatan biasanya begitu ya. Jadi tergantung lahirnya. Jadi tidak bisa menyalahkan. Kalau menurut saya sih dua pendapat ini bagus.
asalkan kita mengikuti keduanya dengan benar. Ya. Ya. Kenapa? Karena yang dua-duanya kan alasannya memang ingin agar Islamnya benar, kira-kira begitu ya. Dua-duanya kan sama. Jadi kalau Anda meyakini yang A, maka lakukanlah A. Kalau Anda meyakini yang B, lakukanlah yang B. Yang penting jangan menyalahkan, apalagi mencela satu dengan yang lain. Yang penting tidak ada perbedaan dalam hal-hal yang wajib. Misalnya yang wajib itu apa? Sholat. Kalau ada yang ini nggak bisa. Kalau perdebatan itu nggak bisa. Sholat, zakat, puasa, haji, ya itu nggak bisa. Tapi kalau yang lain-lain bisa berbeda. Ya. Baik Bapak Ibu semua, sudah dibaca kitabnya. Masih ada lebihan nggak kitabnya? Ada? Nggak ada? Jangan kalau dipegang. Ada lebihan, alhamdulillah. Jadi saya pengen lihat kitab aslinya. Dulu saya dikasih satu, saya bawa ke sini. Nah, ternyata kebawa ke dus ya. Habis. Enggak, jangan yang dipakai itu. Nah, kalau dipakai jangan dipakai. Apa perlu beli lagi? Enggak, kan lagi dipakai itu mah. Kedua. Justru yang wajib itu Pak Yadi. Nah, yang wajib megang. Kalau saya punya sofail ya. Oke. Kebetulan hadisnya cuma 2, ayatnya cuma 2. Baik, yang akan dibacakan oleh Kamil ya. Nah, Kamil ya. Ayatnya dulu. Ini kan, iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Artinya nah, yang bawa artinya Pak Ustadz Hadi doang ya? Semua mic-nya kurang. Oke. Baik. Halo Pak, udah nyala. Baik, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata Rabbana, Tuhan kami, hablana. Nah ini biasa kita baca ya. Wahai Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu diterjemahkan yang melegakan hati. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai pemimpin. Nah ini ayat ini kenapa ada di bab ini? Ya Allah, berilah kami istri-istri kami, suami-suami kami, keturunan-keturunan kami, mereka-mereka yang melegakan hati, mereka-mereka yang qurrat, bukan hati, itu sebetulnya mata kan, yang membuat mata ini lega, membuat hati ini lega. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Maksudnya apa? Kenapa ada di bab ini? Kira-kira maksudnya begini, bahwa di antara di antara yang membuat kita ini bisa memulai kebaikan itu ya di keluarga, gitu ya. Oke, jadi kalau seorang ibu memulai kebaikan, maka akan diikuti oleh siapa? Oleh anaknya. Seorang bapak berbuat kebaikan, maka akan diikuti oleh anaknya terus. Maka di dalam keluarga ini hati-hati, kebiasaan bapak ibu inilah yang akan sesungguhnya akan tertanam
Makanya pilar pendidikan itu kan ada 3. 1 keluarga, apa aja? 1 keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat. 1 keluarga, sekolah, masyarakat. Di sekolah anak-anak berapa jam? 8 jam. Di rumah, di masyarakat, di lingkungan. Oke. Jadi kira-kira di rumahlah yang paling banyak. Nah, makanya ini nyambungnya ke ayat ini. Oke. Jadi kita itu bisa menerapkan hadis ini di rumah. Yang kedua hadis, baca ayat lagi, baca lagi. Mas Kamil. Ya. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. Terus, dan kami jadikan mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi gini, nyambungnya gini. Jadi yang memulai kebaikan yang paling berdampak itu memang kalau jadi pemimpin. Ya. Maka kalau Anda jadi pemimpin itu jangan disia-siakan. Kalau di keluarga ayah, ya kan. Nah itu kalau bisa mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan itu. Kalau di komplek paguyuban, kalau di RT Pak RT. Maka hati-hati kalau seorang yang punya jabatan, kalau di negara presiden, kalau dia memulai sesuatu itu biasanya diikuti. Nah, kalau di nasional misalnya contohnya gini, dulu sebelum kalau nggak salah BG ya, tidak ada istilah pra peradilan ya. Pernah dengar pra peradilan? Oke. Nah, beliau lah yang memulai ya. Jadi sebelum diajukan ke pengadilan ada namanya pra peradilan. Dia yang memulai. Kalau itu bagus, maka dapat pahala. Kalau itu buruk, maka sebaliknya, maka dia dapat dosa dan terus katanya istilahnya dosa jariah ya, karena dia akan terus diikuti. Baik Bapak Ibu semua, langsung kita ke hadisnya. Ayo baca, panjang ini, sanggup nggak? Coba. Ya dari An Abi Umar dulu di sini. An Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qawmun uratun mujtabin limari awil ada munaqallidis suyufi ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqati fadakhala summa kharaja fa'amara bilalan fa'adzana wa aqama wa shalla summa khatab faqala Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat. Saya bantu ya. Ila akhiril ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1 wal ayat al-ukhra allati fi akhiril hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Betul itu hadisnya? Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamrah. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat
Thumma tataba'an nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Faqala Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ghairi ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Bapak Ibu semua, ini hadis panjang sekali dari Ibnu Umar. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahar. Pada satu waktu, pada satu hari kami bersama Rasulullah. Lalu kemudian datanglah sekelompok orang yang telanjang, mujtabi an-namar awil aba. Mereka itu telanjang dan hanya berkemul dengan kain wol. Mungkin ya kayak apa itu, sering kita lihat ya, dilubangi bagian kepalanya dan bersenjata pedang. Amatuh min mudor, mereka itu dari Mudor, umumnya dari Mudor. Balkullu min Mudor. Fatama arawajh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limara bihi min al-faqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya dan kemudian Rasulullah masuk ke rumah. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqama. Kemudian nyuruh Bilal untuk adzan dan beriqamat. Fa sallatu ma khataba. Kemudian sholat dan kemudian Rasulullah itu khatib. Khatib itu apa? Tausiah ya. Jadi kalau dulu kalau tausiah itu nggak lama-lama ternyata. Kayak TikTok ya, 14 detik, 15 detik ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Kalau baca selengkapnya kan itu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu ayat yang biasa dipakai untuk tentang silaturahim kan. Ila akhir ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ujung ayatnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Wal ayat al-ukhra allati fi akhiril Hasr, dan ayat lain yang ada di surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah diri kalian apa yang akan terjadi besok. Ini biasanya ayat yang dipakai untuk bahwa kita harus merencanakan sesuatu. Itu bedanya manusia dengan yang lain ya, dengan hewan. Kalau manusia itu punya rencana, semakin rencananya hebat, itu manusia semakin tinggi derajatnya ya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka kemudian seorang laki-laki itu dia bersedekah dengan dinarnya. Dinar itu apa? Uang dari emas ya. Uang dari emas, 1 dinar aja berapa? Sehari 1 dinar. Di Google ada itu. 1 dinar itu 3 apa? Coba cek. 1 dinar berapa gram? Jadi katanya harga domba itu dari dulu sampai sekarang itu 1 dinar. Harga kambing ya. Min dirhamihi, ada min dinarihi, min dirhamihi, ada yang bersedekah dengan dinar, ada yang bersedekah dengan dirham. Dirham itu perak. Min thawbihi, dari pakainya berapa gram? 4,25 gram. 4,25 gram. Sekarang 1 gram itu 1,3, ya kan? Wah, naik terus ya. Tapi agak turun sedikit. Itu ya. Wa min thawbihi, ada yang sedekah bajunya. Min so'i burrihi, min so'i tamrihi, ada yang bersedekah dengan apa tadi? Pakaiannya, ada dengan gandum, ada dengan kurmanya. Kata qala lau walau bisyikki tamaratin. Itu ya, ada yang hanya bersedekah dengan 1 gantang kurmanya. Ya, oke.
Hatta qala walau bisikatan faja'a rajulun minal ansor. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kelompok Ansor, ya. Oke. Bisuratin kadat kafuhu ta'jizu anha. Dia membawa pundi-pundi besar yang untuk dibawanya pun hampir tidak kuat. Tsumma tataba'an nas, kemudian orang-orang ikut. Hatta ra'aitu qauman min ta'amin wa siyabin. Kemudian bahkan saya melihat yang terkumpul itu ada 2 gundukan, ya, makanan dan pakaian. Oke. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhab. Kemudian saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya berseri-seri bagikan kiloan emas. Oke. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang memulai sunnah Islam yang baik, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya min ghairi an yanqusu min ujurim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Jadi kalau saya tausiah, misalnya yang ikut tausiah saya Kamil melaksanakan itu, Pak Hari melaksanakan itu, maka saya dapat pahala 2 orang ini tanpa mengurangi pahala 2 orang ini. Gitu. Jadi jangan, saya diambil dong pahalanya, enggak begitu. Jadi 2 pahalanya ini tidak hilang. Wa man sanna fi isman sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Begitu pula orang yang memulai satu perbuatan buruk dalam Islam, maka dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim sa'un, tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat itu. Ini ya. Cukup ngeri kalau kita memulai sesuatu dan diikuti orang itu bahaya, ya, bahaya. Nah, gitu, bahaya. Bukan buaya. Apa makna hadis ini? Kata sahibul kitab, pertama yang bagi ala ashabi jasar an yatafaqqadu ashabal hajat. Pertama, dari hadis ini kita harus betul-betul memenuhi kebutuhan orang yang butuh. Wa yubadiru ila daf'i dharar anhum, dan kita harus berusaha untuk menghilangkan kemadharatan. Inilah yang maksud dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tuh, jadi kalau kita membantu itu yang butuh, gitu ya. Nah, bukan berdasarkan selera kita. Jadi yang butuhnya apa? Kasih. Nah, butuhnya uang, kasihnya uang, gitu ya. Jangan butuhnya uang, kasihnya beras, nah, kan nggak sesuai. Yang kedua, isfaqur rasul wa ta'allumuhu 'alal fuqara wal muhtajin wa hirsu 'ala daf'il adza alladzi yalhaqu kadzalika yan ba'da yakuna laimah min ba'di. Yang kedua, Rasulullah itu memang orang yang senantiasa betul-betul berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan menghilangkan masalah-masalah orang-orang yang tertimpa masalah, kira-kira begitu. Yang ketiga, sururun Nabi li sururil fuqara. Nabi itu betul-betul bahagia ketika orang-orang fakir itu bahagia. Ya. Yang keempat, husnu tawjihin Nabi wa hikmatuhu fi tawthiqi ural ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin. Nabi itu betul-betul mengarahkan agar umat Islam itu saling cinta, saling kasih, gitu ya, dan saling membantu. Yang bagi alal alim an yakhtar al mawdu' al munasib fil waqtil munasib. Seorang guru itu harus memilih tema yang tepat untuk waktu yang tepat. Ini sebetulnya ini kurikulum yang baru ini maksudnya ya. Merdeka itu, ini mungkin orang tua belum pada paham. Kurikulum merdeka itu niatnya kan begitu. Guru boleh memilih tema yang sesuai dengan situasi di situ. Tema mana yang esensial, gitu ya. Nah, mungkin di sini nih maksudnya. Asarul iman billahi ta'ala wal yawmil akhir fi sulukil muslim wal mubadarah ila fa'lil khair. Walidzalika
Hathahum rasul ayat al-Quran tadullu ala dzalika fa khairu may yatakallamu bil khatib wa kalamullah. Katanya ucapan yang terbaik seorang itu adalah kalamullah. Maka kalau saya ya, kalau berdoa itu lebih baik yang dari Nabi. Kenapa? Karena kalau ibarat obat itu sudah teracik gitu loh Pak. Nah, misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ighfir lahu, menurut saya lebih baik daripada mudah-mudahan disabarkan. Kalau ditambahin itu boleh, karena itu racikannya itu udah pas. Kayak kita minum obat, kalau pusing obat paracetamol ya, kalau racik sendiri kan lama sembuhnya ya, walaupun katanya lebih aman tapi lama juga sembuhnya. Yang selanjutnya al-haslu ala shadaqah, hadis ini menekankan untuk bersedekah. Wala yajuzu an yastahqira al-mar'u amalan wa in kana saghiran fi nadhrihi, dan tidak boleh seseorang itu menghina seseorang yang lain ketika beramal hal yang kecil. Misalnya amalnya yang lain 100.000, dia 2.000, tidak boleh. Sur'atu istijabatil muslimin li hudar rasul. Umat Islam itu harus senantiasa bersegera ketika ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Kalau ada hadis bilang gini, harusnya umat Islam itu segera. Al-haddu an yakunal muslim qudwatan shalihatan fil khair wal birri wal ihsan. Seorang muslim itu harusnya dia menjadi contoh, gitu ya, contoh dalam berbuat kebaikan. Man sa'ila khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang berusaha untuk berbuat kebaikan, maka dia berusaha menciptakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan. Tadi misalnya hanya ceramah, tausiah, kultum, kebetulan ada orang yang ikut dan mengikuti kultumnya, melaksanakan kultumnya itu, maka dia akan dapat pahala. Nah, tapi katanya nih, ini sekali lagi, ini kitab ini kontra sama yang biasa di kita nih. Laisa fil hadis hujjatun li muhsinil bidah. Hadis ini bukan hujjah, bukan dalil orang yang menganggap baik bid'ah, bahwa dalam Islam itu ada bid'ah sana gitu ya. Nah, tapi kata dia, wa mislu man nadhara ila hadzal hadis duna munasabatihi alladhi awradnaha kamitsli man qara'a qawluhu ta'ala wailul lil musallin. Seperti orang yang membaca wailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah bagi orang-orang yang salat. Bukan berarti Allah mengatakan orang salat itu celaka, bukan. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Sebagian orang yang salat itu celaka karena dalam salatnya itu lalai, gitu ya. Wala taqrabus sholat, seperti ada ayat lain, janganlah engkau dekati sholat. Kok dilarang sholat? Jangan engkau mendekati sholat. Kok sholat dilarang? Bukan itu maksudnya. Wa antum sukara, tapi kalau kalian dalam keadaan mabuk. Oke, ini udah 33 menit. Hadis yang kedua saya jelaskan maksudnya aja ya. Hadis yang kedua ini bicara bahwa dulu ada pembunuhan pertama. Siapa yang pembunuhan pertama di dunia ini? Bukan Qabil Nabil. Qabil dan Habil. Nah, yang membunuh siapa? Qabil. Yang dibunuh Habil. Kenapa bunuh-bunuhan? Karena cemburu ya. Qabil, Habil dapat istri yang cakap, lebih cakep. Qabil lebih tidak cakep gitu ya. Karena cemburu. Kemudian ini hadisnya nih. Laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal qitlun min dimmiha li'annahu kana awwala man sannal qatla
Ini hadisnya gini, tidaklah seorang itu terbunuh. Jadi pembunuhan kapanpun sampai sekarang, ini dosanya itu kena juga kepada Qabil, ya kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama memulai pembunuhan itu. Jadi hati-hati dengan orang yang memulai. Jadi memulai itu harus bagus. Kalau itu bagus, pahalanya itu mengalir. Saya sering contohkan kalau di Indonesia Pak Bung Karno, nah itu pahalanya itu. Kalau di Ormas itu Hasyim Asy'ari NU. Setelah wafat beliau NU makin besar. Muhammadiyah itu. Setelah wafat Ahmad Dahlan, Muhammadiyah makin besar. Bahkan pernah ada yang bilang tanahnya Muhammadiyah itu ngalahin punya pemerintah, ada yang bilang begitu. Karena seluruh sertifikat di daerah-daerah itu atas nama Muhammadiyah semua, tidak atas nama pribadi. Keren kan? Yang kemarin ada filmnya siapa? Hamka. Saya belum pernah melihat karyawan Al-Azhar itu tidak sejahtera. Tapi kalau Pak Hari pernah lihat, boleh tunjukkan. Al-Azhar karyawannya sampai tukang sapu apa itu, setahu saya keren sekali. Jadi mansan berarti kan, siapa yang memulai kebaikan maka dia dapat pahala. Wahata al-khatib, bahkan sampai khatib di Al-Azhar itu sejahtera. Karena ada teman saya khatib di Masjid Agung Al-Azhar. Masya Allah, berkah. Itu berkahnya mengalir ya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan ada pertanyaan biar agak rame. Matur nuwun Mas Kamil. Insya Allah nanti hadiahnya dari DKM. Kalau DKM yang ngasih bidang ilmu Pak Ustadz Hadi. Tahu Pak Hadi? Nah itu. Punya nomor rekening? Ibunya ada. Ibunya. Ya Pak Hari, emang enggak Pak Ustadz Hari? Di sini aja duduk santai. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Raswan untuk pemaparannya. Jadi kalau secara pribadi saya coba memahami bab ini, ada amalan jariah, ada dosa jariah juga. Khususnya kalau di fenomena saat ini di media sosial ya. Karena mungkin belum paham akibat dampaknya yang dilakukan, ternyata dia memberikan contoh dan contoh itu jadi contoh yang negatif dan akhirnya banyak ditiru oleh para followersnya. Berarti itu masuk ke hal ini juga ya Ustaz Raswan. Nah itu mudah-mudahan sih tidak, tapi ngeri ya, medsos itu ngeri. Itu penonton ceramah itu lebih sedikit dari penonton joget-joget itu. Ada di TikTok suka lihat. Kok gini-gini doang penontonnya ribuan ya, gitu ya. Live. Tapi ceramah yang nonton ada juga yang banyak. Gitu ya. Monggo Ustaz. Ya, jadi yang saya ingin tanyakan walaupun tadi Pak Ustaz Raswan sudah menjawab ya. Jadi karena ketidaktahuan itu seperti apa sih Pak Ustaz Raswan? Nanti dampak yang dia terimanya ya. Kalau saya memahami pembahasan ini kan apa yang dilakukan kalau positif segala bentuk turunannya dia akan mendapatkan pahalanya, dan sebaliknya jika apa yang dia lakukan itu hal yang tidak baik maka turunannya itu dia akan mendapatkannya, bahkan orang yang mengikutinya yang melakukannya pun dampaknya akan dia tanggung juga. Nah, bagi yang terutama buat anak-anak nih yang nggak paham ataupun sebenarnya yang udah dewasa yang nggak paham itu seperti apa Ustaz Raswan? Ya, ini pertanyaan bagus. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak, pertanyaannya anaknya itu umur berapa? Kalau belum balik kan nggak dapat dosa. Kamu udah balik? Balik apa balik? Bukan balik ya. Kalau balik pulang kampung, balik mudik ya. Balik itu kalau laki-laki sudah mimpi
basah. Udah mimpi basah? Belum, berarti belum balik. Ya, belum balik. Ini belum dapat dosa ini. Ini kalau usia segini itu bersih, masih apa? Tidak ada noda ya, tidak ada dosa. Kalau yang gede tidak tahu juga tidak dosa. Kalau tidak tahu, cuma pertanyaannya apa mungkin dia tidak tahu? Nah, gitu kan? Kalau betul-betul tidak tahu tidak dosa. Dosa itu kan kalau menyengaja menyalahi, gitu ya. Dalam ayatnya kan, dalam ayatnya apa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Sebetulnya kalau tidak menyengaja itu tidak dosa. Tidak tahu tidak dosa. Atau belum ada penceramah menjelaskan itu ya tidak dosa. Tapi apa mungkin ada orang tidak tahu? Seperti orang korupsi, apa dia tidak tahu itu korupsi itu haram? Masa nggak tahu sih? Gitu ya, tahu semua lah. Apa orang tidak sholat? Apa dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Kayaknya agak nggak mungkin ya, kayaknya ya. Tapi kalau betul-betul terjadi dia tidak tahu, tidak masalah. Itu Pak Ustadz hari ya. Cuma kalau yang berkaitan dengan tadi yang yang berselisih, kalau yang berselisih ya tergantung keyakinannya kan. Saya baca TikToknya, nonton TikToknya Ustadz Dery, bagus juga kan? Dery Sulaiman. Nah, dia bicara musik, orang dia musisi, dia termasuk yang pro halal musik, gitu ya. Asal musik itu dipakai untuk kebaikan. Ada yang sebaliknya kan, wah musik itu halal. Kalau orang musik pasti dia jauh dari Quran, kira-kira begitu. Walaupun ada benarnya juga, kalau ada musik biasanya dia agak jauh dari Quran. Dan Quran itu satu-satunya yang enak tanpa musik. Coba aja lantunan lagu yang terbaru yang enak sekarang apa lagu apa? Kupu-kupu. Nah, misalnya lagu kupu-kupu tanpa musik enak nggak? Saya jamin nggak enak. Apalagi dinyanyikan 3 tahun kemudian. Coba lagunya Ayu Ting Ting apa? Yang nanya alamat tuh, tanpa musik enak nggak? Nggak enak. Tapi Quran selalu enak. Itu ya kalau saya sih ya, bermusik seperti Bang Haji ya. Kalau untuk kebaikan ya nggak apa-apa. Kata Bang Haji begitu ya. Yang penting jangan di masjid aja. Nah, dulu ada jamaah kita yang nyetel roma langsung di stop kan. Padahal belum tentu tahu hadisnya tuh yang nyetop tuh ya. Ini lagi ceramah di sini nyetel itu lagu roma. Padahal lagunya mungkin agak religi ya. Tapi langsung di stop. Kenapa tuh? Jadi udah rasanya udah bisa baca. Oh, ini enggak masa sih di masjid begitu, masa sih gitu ya. Padahal saya yakin nggak akan hafal dia ayat wasyu'ara yang lagi tren tuh ya. Yang lagi tren surat apa itu? Syu'ara ya. Para penyair. Baik, kayaknya ibu-ibu udah ini ya. Apa ibu-ibu mau nanya? Cukup. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.